Sekarang kita lanjutkan ya soal nomor 5, latihan soal 4.2 dari buku paket halaman 145. Misalkan fx sama dengan 1 per x adalah fungsi pada interval 1 sampai dengan 3. Tentukan jumlah Riemann apabila x0 sama dengan, nah ini mestinya plus ya. Jadi x0 sama dengan 1, kemudian x1 sama dengan 1, 2 per 3. Jadi istilahnya dari x0 ke x1 ini adalah subinterval yang pertama. Lalu dari x1 ke x2 dari 1, 2 per 3 sampai dengan 2 seperempat ini adalah subinterval yang kedua dan seterusnya ya. Berarti total ada 1, 2, 3, 4 subinterval ya. Bisa membayangkan ya. Ini dari 1 sampai dengan 3. Lalu di sini ada x1 bar, x2 bar, x3 bar, x4 bar. Istilahnya ini adalah titik wakilnya atau titik sampelnya. Nah, yang membedakan soal nomor 5 dengan soal-soal sebelumnya yang sudah kita bahas ya Dek ya. Di soal nomor 5 yang menjadi titik sampel ini ditentukan oleh soal ya. Ini contohnya x1 bar 1 seperempat. Ya, berarti titik wakilnya nanti pada subinterval yang pertama yaitu dari x sama dengan 1 sampai dengan 1, 2 per 3 yang menjadi titik wakilnya itu adalah 1 seperempat. Kemudian x2 bar itu sama dengan 2. Berarti yang menjadi titik wakil pada subinterval yang kedua dari 1, 2 per 3 sampai dengan 2 seperempat itu sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau adik-adik amati berbeda dengan soal nomor 4 ya. Contohnya yang menjadi titik wakil di sini adalah titik tengahnya ya. Pada subinterval yang pertama 0 sampai 1 titik wakilnya 0,5. Lalu dari 1 sampai 2 titik wakilnya 1,5 dan seterusnya. Demikian juga dengan soal nomor 3 ya. Di sini yang menjadi titik wakil atau titik sampelnya itu adalah ujung kiri nih dari masing-masing subinterval. Nah, itu aja bedanya ya. Kemudian untuk rumusnya ya mirip seperti ini, kita menggunakan notasi sigma ya. Nah, mungkin saya tuliskan dulu di sini. Jumlah Riemann itu akan sama dengan sigma I sama dengan 1, kemudian I sama dengan 4 ya, karena ada 4 subinterval. Lalu ini fxi dikalikan dengan delta xi ya. Ini mestinya fxi bar. Nah, dikalikan dengan delta xi. Nah, kalau delta x saja itu berarti kita anggap panjang dari masing-masing subinterval itu sama, padahal di sini kan tidak ya. Ini berbeda-beda. Nah, sehingga nanti langkah selanjutnya kita akan hitung dulu delta xi-nya. Sebagai contoh untuk delta x1 ini berarti pada subinterval yang pertama ya. Berarti di sini 1, 2 per 3 dikurangi dengan 1. Hasilnya sama dengan 2 per 3 ya. Ini adalah panjang subinterval yang pertama. Kemudian untuk panjang subinterval yang kedua ya tinggal diurut aja ini. 2, 1 per 4 dikurangi 1, 2 per 3 ya. Nanti ini kalau dihitung ya itu akan sama dengan 7 per 12. Nah, kemudian untuk delta x3 berarti 2 per 3 dikurangi dengan 2 seperempat ya. Nanti kalau dihitung hasilnya akan sama dengan berapa tadi? 5 per 12 ya. Kemudian yang terakhir delta x4 itu akan sama dengan 3 dikurangi 2 per 3. Nah, kalau dihitung hasilnya akan sama dengan 1 per 3 ya. Terlihat di sini delta x-nya itu beda-beda untuk masing-masing subinterval gitu ya. Lalu kita akan hitung nilai fxi-nya. Berarti istilahnya ini panjangnya, kemudian ini lebarnya, kan gitu ya. Panjang kali lebar. Nah, sekarang kita akan hitung untuk fx1 bar ya, berarti f1 seperempat. Nah, berarti di sini kita punya 1 per x ya. 1 seperempat itu kan berapa? 5 per 4 ya. Berarti 1 dibagi 5 per 4. 1 per 5 per 4 itu sama dengan 4 per
5 dan seterusnya ini. Jadi F2 berarti setengah, ya kan? Kemudian F2 setengah, 2 setengah itu 5/2 ya, berarti 1/5/2 itu sama dengan 2/5, ya kan? Kemudian kita punya F2 3/4. Nah 2 3/4 kalau kita jadikan pecahan biasa ya, itu sama dengan 11/4. Berarti kalau 1/11/4 itu akan sama dengan 4/11. Nah langkah selanjutnya ini tinggal kita kalikan nih, 2/3 kali 4/5, 7/12 kali setengah, 5/12 kali 2/5, 1/3 kalikan dengan 4/11 ya. Lalu kita total, kita jumlahkan. Karena kan di sini di sigma gitu kan. Nah nanti ini kalau kita hitung ya. Nah ini supaya tidak terlalu panjang ya durasinya. Mungkin ini saya singkat-singkat aja. Jadi jumlah Riemann itu akan sama dengan yang pertama adalah 4/5 kali 2/3 ya kan. Kemudian yang kedua setengah kali 7/12 dan seterusnya ya Dek ya. Sampai yang terakhir nanti 4/11 atau sebenarnya ini ya nutut saja ini ya. Nah kita tuliskan lengkap aja lah ya. Berarti ini plus 2/5 gitu ya. Kita urut aja supaya enak. Kita kalikan dengan 5/12 ditambah 4/11 kali 1/3. Nah kemudian nanti ini tinggal disamakan penyebutnya ya Dek ya. Kemudian kita lakukan penjumlahan pecahan. Nanti hasil akhirnya itu adalah, tadi sudah saya coba hitung ini ya, 1469/1320. Nah, per 1320. Nah, ini adalah total luas persegi panjang yang terbentuk. Nah, ini adalah jumlah Riemann dari fungsi fx sama dengan 1/x dengan ketentuannya seperti ini. Ini adalah masing-masing subinterval. Kemudian yang di sini adalah titik sampel atau titik wakil yang diinginkan.